Baiklah, di sini kita akan melakukan uji chi-square ya, uji chi-square dari SPSS. Di sini kita jelaskan terlebih dahulu mengenai konsep chi-square. Uji chi-square atau juga chi kuadrat menguji keeratan atau hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, antara baris dan kolom. Kemudian akan tetapi jenis data yang digunakan dalam uji ini berbentuk kategori ataupun frekuensi. Nah, dasar dari pengambilan keputusan ini ada dua. Yang pertama, jika nilai AC signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel. Kemudian yang kedua, jika nilai asim signifikansi kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara variabel. Kemudian di sini dengan asumsi H0 sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel. Kemudian H1 adanya hubungan yang signifikan antara variabel. Sebelumnya saya sudah siapkan data. Contoh data yang akan digunakan untuk pengujian kali ini adalah data dari pekerja sebuah perusahaan. Perusahaan yang kita buat pemisalan ketika seseorang peneliti ingin meneliti keterkaitan antara gaji dan juga dengan tinggi pendidikan seseorang. Bisa dilihat dari datanya ada kolom gaji dan juga kolom pendidikan. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, jadi jenis data yang digunakan dalam uji ini berbentuk kategori, contoh, pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain, atau juga frekuensi, seperti tabel berikut ini. Karena SPSS ini sendiri tidak bisa membaca data selain numerik ataupun angka, jadi kita buat kode untuk kategori dari masing-masing data. Data gaji di sini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu gaji di atas 10 juta dengan kode 4, gaji antara 7,5 juta sampai 10 juta dengan kode 3, dan gaji 5 juta sampai dengan 7,5 juta dengan kode 2, dan gaji kurang dari 2,5 juta sampai dengan 5 juta dengan kode 1. Pendidikan di sini kodenya S2 itu kodenya 4, kemudian S1 kodenya 3, diploma kodenya 2, dan SMA kodenya 1. Itu bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara dua variabel atau antara gaji dengan tingkat pendidikan. Nggak apa-apa kalau misalnya belum paham-paham banget, mari kita pahami bersama dengan praktik ya. Oh, jadi seperti biasa kita buka ke SPSS-nya. Nah, jadi kita input datanya terlebih dahulu. Nah, yang diinput ini bagian kodenya ya. Jadi di bagian sini yang tadi kodenya sudah kita buat kodenya. Kita copy kodenya maksudnya. Kita copy. Nah, kita copy kodenya. Kita masukkan ke SPSS, diisi data view untuk sementara. Kita pasti oke, sudah muncul. Kita cek datanya. Oke, sekarang kita copy data kode yang kita edit. Copy, kita masukkan lagi ke SPSS-nya. Di sini kita tunggu sebentar, paste. Kita cek lagi datanya. Oke, sudah. Kemudian kita atur dulu di variabel. Pada variabel 1 kita kasih nama G, dan kemudian pada variabel 2 kita kasih nama PT. Kemudian di desimal, kolom desimal ini kita ubah jadi 0 agar tidak ada koma-koma di belakangnya. Kemudian di label kita ubah gaji dan pendidikan terakhir. Di bagian value kita gunakan yang kita buat tadi. Pertama kita buat value yang gaji, kemudian kita tulis kode 1 untuk kenaikan atau untuk gaji 2,5 juta. Kemudian tekan add.
dan rumusan kedua untuk gaji 5 juta, kemudian tekan add, dan kemudian kode 3 untuk gaji 7,5 juta, dan terakhir kode 4 untuk gaji 10 juta. Kalau kita cek semua sudah benar, kita rasa sudah benar, kita periksa lagi. Setelah semua benar, kita tekan OK. Klik di sini, kemudian kita tekan 1 untuk SMA, tekan 2 untuk diploma, kode 3 untuk S1, dan kode 4 untuk S2. Oke, kita add. Kemudian sudah semua kita cek, kemudian tekan OK. Nah, di sini sudah cukup ya, sudah selesai. Kemudian kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Jangan lupa kita cek dalam data view di sini apakah sudah sesuai dan tidak ada data yang tidak terbaca. Selanjutnya ini kita ke analyze dan ke deskriptif statistik. Kemudian kita ke cross tab di sini ya. Lalu selanjutnya itu masukkan, ini ada gaji kita masukkan ke raw. Lalu kemudian pendidikan terakhir kita ke kolom, dan yang lain diabaikan saja, yang seperti yang di sebelah kanan ini. Tapi kita tekan yang di statistik di sini, tapi juga jangan lupa dicentang di Chi-square-nya, karena kan kita uji adalah Chi-square-nya ya. Lalu tekan continue dan tekan OK sampai tunggu datanya keluar, tunggu data atau output yang keluar ya. Nah, ini datanya sudah atau outputnya itu sudah muncul ya, dan seperti biasa lagi kita cek proses pengelolaan datanya. Datanya di sini menunjukkan atas total N-nya itu datanya 47% dan presentasinya itu 100%, dan hasilnya itu semua data diproses dengan sempurna. Kemudian kita scroll ke bawah ya, ini ada penghitungannya ya. Misalnya di sini kita lihat ada pertama itu gaji 25 juta ini, itu kebanyakan yang di SMA ya. Ada itu ada 5, dan juga di yang di 2 yang 2 itu ada di diploma. Selanjutnya juga itu kita lihat juga yang lainnya ya di sini, yang 5 juta juga bisa kita lihat. Di situ ada 6 untuk SMA dan ada 3 untuk diploma. Selanjutnya juga ada S1 juga ada 5, dan selanjutnya ada 7,5 juta itu kita lihat di situ ada yang SMA yang diploma itu ada 9, S1 ada 3, dan S2 ada 2 ya di situ kita lihat. Dan juga ada yang terakhir itu 10 juta, itu kita lihat dari S1 nya ada 4, dan bisa kita lihat juga selanjutnya itu bisa kita lihat secara detail dan rinciannya seperti itu. Bisa kita perhatikan di dalam variabel itu. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah, itu di sini kita lihat ke Chi-square-nya tesnya ya, di Chi-square-nya untuk memaknai hasilnya. Mari kita lihat catatan kita yang sebelumnya, yaitu catatan dasar di sini. Jadi kita di sini kita lihat nilai signifikan ya antara variabel gaji dan ini apa pendidikan, itu nilainya itu 0,00, yang artinya di bawah 0,05. Maka 0 itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Maka atau adanya hubungan yang signifikan antara gaji dan pendidikan, atau juga di perusahaan tersebut.